Puji Tuhan, salam sejahtera, kasih Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali Bapak Ibu Saudara-saudara untuk saya menyampaikan pesan firman Tuhan pada kesempatan ini. Bapak Ibu di mana berada dan Jemaat GPD Sola Gracia Pusparaya Bogor. Mari sama-sama kita berdoa untuk kita baca renungkan firman Tuhan. Bapak, kami bersyukur, kami merindukan lawatan Tuhan lewat firman. Tuhan berfirman, urapi hamba-Mu dengan Roh Kudus, urapi kami semua, jemaat Tuhan yang mendengar tayangan ini. Lewat firman Tuhan kami dapatkan kekuatan baru, menjadi pribadi yang setia, bertumbuh di dalam Tuhan. Sebab itu Bapak berfirmanlah, dalam nama Yesus kami bersyukur terima firman-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu jemaat, renungan firman Tuhan pada kesempatan ini terdapat kitab 1 Petrus pasal 2. 1 Petrus pasal 2 ayatnya yang ke-5. Saya baca berkata demikian. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Puji Tuhan. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kekristenan Tuhan mau agar supaya kehidupan kita ini menjadi pribadi yang produktif, menjadi pribadi yang berguna, saudara-saudara. Bagaimana untuk menjadi pribadi yang produktif? Bagaimana menjadi pribadi yang berguna? Saya berkali-kali sampaikan dalam sebuah perenungan bahwa bagaimana kita merespon Yesus, bagaimana kita merespon Dia, maka akan menentukan apa dan bagaimana yang akan kita lakukan dan kita kerjakan, apa yang akan kita dapat, yang kita terima. Dalam ayat yang kita baca, biarlah kamu juga, saudara dan saya, dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. Dalam pengertian di sini digambarkan, menganalogikan seperti batu, saudara-saudara. Batu yang memiliki fungsi dalam sebuah konstruksi bangunan. Dalam sebuah konstruksi bangunan, bahan material batu itu menjadi bahan utama. Sebab ketika membangun sebuah rumah, maka pondasinya harus terbuat dari batu. Dinding-dinding tembok terbuat dari batu. Saudara, pada zaman batu dalam konteks peristiwa di sini menggambarkan bahwa waktu itu ketika manusia membangun rumah, semua dari unsur batu. Nah, Alkitab berkata di ayat ini, biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu. Pemanfaatan dan fungsi dari batu dalam sebuah konstruksi bangunan, ada yang menjadi tembok, ada yang menjadi tiang, ada yang menjadi pondasi. Maka ayat ini akan memberikan sebuah pemahaman dalam kehidupan kekristenan bahwa diri kita, hidup kita digambarkan seperti fungsi dari batu itu di dalam sebuah pembangunan rumah rohani. Sehingga menjadi batu yang hidup, bukan batu yang mati yang tidak berguna. Maka batu hidup, batu yang berguna itu adalah batu yang benar-benar dia ada di dalam rumah Tuhan untuk pembangunan sebuah rumah Tuhan. Saudara-saudara, itulah disebut sebagai batu yang hidup, yaitu pribadi yang memiliki persekutuan di dalam Tuhan. Pribadi yang hidup setia, hidup yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Memposisikan sebagai batu yang hidup. Saudara-saudara, untuk pembangunan sebuah rumah rohani. Saudara yang dikasihi Tuhan. Maka oleh firman Tuhan di sini menunjuk kepada saya dan saudara, biarlah kamu juga dipergunakan. Saya sebagai batu yang dipergunakan untuk bangunan rumah rohani dalam sebuah konstruksi bangunan menjadi pondasi, menjadi batu tembok-tembok, saudara-saudara kasih Tuhan, menjadi pilar-pilar, menjadi tiang-tiang di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Saudara, bangunan tanpa batu dia nggak akan bisa berdiri tegak. Iya, saudara. Maka batu itu adalah bicara tentang baik pribadi Kristus sebagai batu penjuru, dan saudara dan saya mengikuti teladan Kristus di dalam konsep ini. Untuk supaya kita berguna. Iya, dipakai oleh Tuhan dalam pelayanan. Iya. Apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita? Dari bagian-bagian sebuah pelayanan. Saudara-saudara, dalam bagian-bagian rumah, pembangunan rumah rohani itu. Saudara-saudara, sehingga kehidupan kita untuk jadi berkat, jadi saksi, dan jadi garam. Puji Tuhan. Biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani. Ketika kita memposisikan demikian, maka
Ini sama dengan kita mempersembahkan persembahan rohani. Saudara-saudara, yang digambarkan ketika kehidupan saya ini, yang digambarkan kita ini sebagai batu. Saya persembahkan ini sebagai batu untuk dipersembahkan, untuk dipakai sebagai tembok, ya, sebagai tiang. Saya persembahkan. Itu sebabnya Alkitab menulis, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan layak berkenan. Maka digambarkan mempersembahkan tubuh kita, mempersembahkan tubuh ini, saudara, sebagai batu yang nanti akan dipakai oleh Tuhan dalam pembangunan rumah rohani. Artinya di sini bahwa bagaimana tadi di awal saya katakan, kita merespon panggilan Tuhan dalam hidup ini. Puji Tuhan, ketika kita merespon panggilan Tuhan, kita bersegera, kita mempersembahkan tubuh, bawa hidup kita kepada Tuhan. Saudara-saudara kasih Tuhan, maka kita telah memfungsikan diri sebagai batu untuk pembangunan sebuah rumah rohani, dan di sana kita akan disebut sebagai batu yang hidup. Saudara-saudara kasih Tuhan, bukan batu yang mati. Ada Kristen tapi dia mati secara rohani. Dia tidak, ibaratnya tidak memiliki persekutuan di dalam Tuhan. Kristen tetapi dia tidak membawa hidupnya, persembahkan kepada Tuhan. Saudara-saudara, maka dia bukan batu yang hidup, tetapi dia batu yang mati. Tuhan mau kita menjadi pribadi batu yang hidup. Amin, saudara-saudara dikasih Tuhan. Batu yang hidup itu adalah batu yang akan digunakan dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Saya memposisikan sebagai batu yang hidup dalam sebuah persembahan. Saya bawa persembahkan tubuh kita itu yang paling utama di dalam kehidupan. Puji nama Tuhan. Nah, saudara jemaat yang dikasih Tuhan, pada ayat selanjutnya dikatakan dalam tulisan firman Tuhan di sini. Saya baca ayat berikut. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk bangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan pada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Puji Tuhan. Di ayat yang ke-6 di sini kita akan melihat bagaimana kita memposisikan hidup kita ini dalam pemanfaatan dalam rumah Tuhan. Sion adalah bicara Yerusalem, di sana ada rumah Tuhan, ada bait Allah. Dan bait Allah itu terbuat dari batu-batu yang terpilih, dan di sanalah dimanfaatkan. Saudara jemaat yang dikasih Tuhan, dalam sebuah gereja lokal, saudara kasih Tuhan, di sana ada jemaat Tuhan, ada umat Tuhan, di mana untuk memperlengkapi dalam sebuah pelayanan. Saudara terlibat dalam pelayanan, saudara masuk dalam pelayanan. Puji Tuhan, haleluya. Ini bagian dari yang Tuhan mau dalam kehidupan kita untuk kita memposisikan. Saudara-saudara kasih Tuhan, engkau giat-giat dalam pelayanan. Puji Tuhan. Saudara-saudara, ini hal yang indah di mata Tuhan. Dan semua apa yang kita kerjakan itu sebagai persembahkan kita kepada Tuhan, untuk dibawa kepada Tuhan, untuk dipakai oleh Tuhan dalam pelayanan. Sehingga dari ayat ini akan mengingatkan kepada kita untuk kita tidak lalai, tidak malas, ya. Ayat ini mengingatkan kepada kita untuk supaya kita jangan cuek, saudara-saudara kasih Tuhan, tetapi miliki di dalam kehidupan kita adalah pribadi sebagai batu yang siap dipakai oleh Tuhan. Lalu yang dimaksud di sini yaitu, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya padanya tidak akan dipermalukan. Mahal di sini berharga, digambarkan begitu. Mahal di sini mulia, itu diartikan seperti demikian. Mengapa disebut di sini mahal? Saudara, batu penjuru dalam konteks di sini akan memberi pengertian bahwa batu penjuru itu adalah batu menjadi patokan, ukuran. Iya. Kalau seandainya batu itu ditaruh di sini, maka dalam sebuah bangunan, maka seluruh unsur konstruksi bangunan akan mengikuti batu itu. Yang saya katakan sebagai batu awal. Iya. Batu penjuru menjadi patokan dari semua jenis batu. Kalau saya memberi pengertian lebih dalam adalah pribadi kita yang menjadi pelopor dari diri kita untuk jadi teladan, jadi berkat dari diri kita. Saudara-saudara, untuk orang bisa melihat kita, saudara-saudara kasih Tuhan, puji Tuhan. Batu penjuru. Dan dari sinilah kemudian
konstruksi bangunan itu akan mengikutinya. Dan dari saya, dari saudara-saudara sekalian, ketika kita memposisikan kita sebagai batu yang hidup, maka kita akan menjadi teladan bagi orang. Orang akan melihat kita dan akan menjadi sebuah standar ukuran di dalam kehidupan kita, menjadi pribadi yang dipanggil, dipilih oleh Tuhan, jadi saksi dan jadi teladan. Batu penjuru, saudara-saudara kasih Tuhan. Yesus sesungguhnya batu penjuru itu, tapi dia telah teladankan kepada kita. Kita menjadi sentral. Kristus menjadi sentral dan teladan itu telah diberikan kepada kita. Kita menjadi sentral dalam kehidupan. Hidup sosial, hidup bermasyarakat, di lingkungan di mana kita berada. Menjadi sentral untuk menjadi perhatian orang. Dalam hal apa? Dalam hal kehidupan pribadi yang menjadi berkat. Nama Tuhan dipermuliakan. Itulah batu penjuru. Puji Tuhan, jemaat yang dikasih Tuhan. Perenungan pada kesempatan ini akan mengingatkan setiap kita. Mari, saudara, saya adalah batu yang memiliki fungsi dalam sebuah rumah Tuhan. Memperlengkapi dalam sebuah pelayanan pekerjaan Tuhan. Batu yang hidup. Maka sudahkah engkau memposisikan sebagai batu yang hidup yang akan dipakai oleh Tuhan? Mari kita katakan, saya mau persembahkan tubuh, saya mau sungguh-sungguh, dan pakailah saya, pakailah kita semua untuk Tuhan yang dipermuliakan. Amin, saudara. Tuhan berkati kita sekalian, jemaat yang dikasih Tuhan, dan jemaat GPD Sola Gracia yang mendengarkan akan tayangan ini. Mari sama-sama kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman-Mu ya Tuhan, mengajarkan kami dalam kehidupan ini untuk menjadi batu yang hidup, yang dipakai dalam pembangunan rumah Tuhan, dalam rumah Tuhan, dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Sebab itu, perlengkapi kami oleh Roh-Mu untuk kehidupan kami menjadi batu yang hidup, agar supaya dapat kami lakukan, dapat kami kerjakan semuanya itu, dan di dalamnya Tuhan yang dipermuliakan. Kami bersyukur Tuhan, lihat anak-Mu, jemaat-Mu, umat-Mu, setiap hidup mereka, agar kehidupan mereka menjadi pribadi yang dipakai oleh Tuhan, dimanapun mereka berada dalam pelayanan, dimanapun mereka bergereja, dalam segala aktivitas, mereka juga diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, meteraikan itu dalam kami. Dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Selamat hari Minggu, jemaat kasih Tuhan.